Halo teman-teman pecinta bonsai kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lalu Amrun di channel New Garden. Oke, bagi teman-teman yang baru nonton video New Garden, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan lanjut mereview bonsai kelapa Bapak Suparlan ya. Nah, ini dia koleksinya. Ini adalah bonsai kelapa gading oren, ukir ayam ya, ukiran ayam seperti ini. Yang jelas daunnya sangat subur. Kemudian bonggolnya juga cukup besar seperti ini. Subur-subur. Nah, lanjut ke koleksi berikutnya. Ini dia bonsai kelapa hijau dengan bonggol yang begitu besar. Kemudian ini bukan hasil dongkelan, melainkan hasil dari bonsai kelapa dalam pot atau pohon kelapa dalam pot yang kemudian diprogram daun. Kemudian ini baru selesai di ground. Tujuannya untuk program akar ya, atau memancing akar-akar baru dari bonggol atau batangnya ini. Nah, jadi ini dia. Ini usianya sudah berapa tahun kalian? 14 tahun. Kurang lebih 14 tahun. Ini dia. Seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga ini dia. Kenapa saya ambil video dua bon kelas sekaligus? Karena ini dua bersaudara ya. Dua bersaudara, ini jenis kelapa sayur hijau. Kemudian batok ukuran jumbo. Seperti ini. Sangat subur. Nah, jadi inilah kelebihan bonsai kelapa original ya. Bonsai kelapa ori atau original, yang dimana akarnya akan lebih besar seperti ini. Kemudian bonggol, pelepah, sampai daunnya juga akan lebih subur ya, dibandingkan dengan bahan bonsai kelapa yang dikupas. Ini juga termasuk kelebihan dari bahan bonsai kelapa sayur, yang dimana peminatnya sebenarnya kurang sekali untuk kelapa sayur. Banyak yang lebih tertarik ke gading oren atau gading kuning, termasuk saya. Tetapi setelah teman-teman melihat ini, insya Allah bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Ini dia nih. Keren. Nah, ini dia bahan sebagai perbandingan untuk bonsai kelapa ori dan juga bonsai kelapa yang dikupas ya. Nah, di sini sudah jelas untuk akar. Untuk akar yang ori ini lebih besar, kemudian lebih banyak juga seperti ini. Karena untuk bahan ori seperti ini regenerasi akar tetap berjalan, sedangkan untuk bahan yang sudah dikupas seperti ini harus melalui tahapan-tahapan seperti infus atau ya bisa sering dibilang teman-teman sebagai kompres ya. Kompres untuk merangsang akar pada bahan bonsai kelapa. Dan inilah dia beberapa koleksi bonsai kelapa dari Bapak Suparlan. Ini dia nih. Nah, untuk yang ini nih sengaja dibiarkan kering untuk mengikuti apa namanya kalian? Ya, kayak alamnya. Kayak alamnya. Ya, apa? Dia kering sendiri dan bonggol terbentuk sendiri dari pelepah yang jatuh.
Nah, ini dia gading oren nungging. Ini dia. Ini dia gading oren nungging. Di sini akarnya sudah mulai tumbuh memasuki karang-karang seperti ini. Dan ini dia nih koleksi kesayangan Bapak Suparlan. Sekaligus sebagai wallpaper. Nah, Gading kuning. gimana nih kalian? Ini hasil cat kreasi sendiri, motivasi motif batik. Jadi biar kita melestarikan batik Nusantara tidak hanya di kain, tetapi ini kita bisa tuangkan di bonsai kelapa tersendiri. Ini ada gaya sendiri, batik sederhana. Kita gunakan waktu itu cat apian ya, kita main kreasi dan pemanfaatan barang-barang bekas untuk memancing akar baru, yaitu program Zero Waste yang sedang saat ini memang sedang digalakkan beberapa universitas untuk tetap melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang bekas dengan program Zero Waste. Bisa kita lakukan di bonsai kelapa. Ini dia gading oren, kemudian ini. Nah, ini dia nih bahan kembar yang saya katakan sebelumnya hasil ngebolang, ya kalian. Hasil ngebolang di pembibitan bahan bonsai kelapa atau pembibitan kelapa. Ini dia, ini jenis hijau. Usianya kurang lebih 3 bulanan, gitu. 3 bulanan. Kemudian gading oren. Kembar oren, ini dia kembar oren, kembar 2. Nah, ini dia nih yang terpenting di video selanjutnya, yang dimana Bapak Suparlan akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya bonsai atau bahan bonsai kelapa cabang seperti ini. Nah, ini dia. Ini memiliki 2 tunas dalam 1 batang. Itulah yang disebut kelapa bercabang ya, berbeda dengan kembar seperti ini. Oke, sahabat Bonpla di seluruh tanah air. Jadi perlu kita jelaskan bahwa pengalaman kita menemukan kelapa cabang ini berawal dari kita ngebolang bahan bersama teman-teman. Yang mana waktu itu teman-teman kita hampir semuanya tidak mempedulikan bahan ini, karena kita lihat di bahan ngebolang bahan itu tidak ada yang peduli karena ini bahan yang stres. Kurang lebih umurnya 1 tahun di lokasi pembibitan. Kan tapi kita simpel dulu. Kita pemula menginginkan kita punya bahan kelapa atau bonsai kelapa yang mana niatnya supaya kita ada bonggol, dan ketika daunnya sudah bagus kita menemukan bonpla yang pecah daun. Akan tetapi di luar dugaan, setelah kurang lebih 2 bulan kita ambil dari pembibitan hasil ngebolang, kita bisa menemukan kelapa cabang seperti ini. Jadi di luar prediksi dan di luar dugaan. Jadi membenarkan beberapa pendapat dari beberapa konten YouTube yang sudah lama di dunia kelapa, bahwa kelapa cabang itu dihasilkan dari bahan yang stres. Ini pure, tanpa ada belah tunas. Kami temukan dari bahan yang kami beli waktu stres, daunnya kering, dan setelah kita hilangkan daun-daun kering ini, muncullah dia kelapa cabang. Dan dari teman-teman yang berhasil saya ajak waktu itu, alhamdulillah bisa menemukan beberapa koleksi kelapa cabang dari bahan stres yang kita beli di lahan pembibitan. Jadi sebenarnya tampilannya, dan sebelumnya ada bahan cabang juga yang kita temukan. Jadi ini bukan belah tunas, akan tapi ini dari bahan stres juga yang kami beli di lahan pembibitan, dan kami kupas atau hilangkan beberapa daun yang memang waktu itu kering dan hampir boleh dibilang dia kemungkinan hidupnya sangat tipis. Akan tapi dengan butuh kesabaran sekitar kurang lebih 2-3 bulan ke depan, inilah dia tampilnya. Ini udah akan menghasilkan calon bonpla cabang. Ini tempat tunasnya 1, kemudian di sebelahnya 1. Ini murni tanpa ada belah tunas atau teknik lain, tapi pure dari alam. Kita ambil dalam kondisi stres dan kita tunggu beberapa bulan dan hilangkan beberapa daun kering, dan akhirnya muncullah 2 tunas dalam 1 cabang yang menurut para youtuber ini tadi yang kelapa cabang. Pemula yang awalnya coba-coba beli bahan stres dan alhamdulillah bisa menghasilkan kelapa cabang.
Terima kasih. Sudah tutup. Oke. Ya, demikian video yang bisa kita bagi melalui channel YouTube New Gading. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan dari saudara kami yaitu Lado Amrun di channel YouTube New Gading. Mudah-mudahan tambah berkembang, tambah sukses, tetap niat membuat konten berbagi ilmu sebagai lahan ibadah. Terima kasih. Mohon maaf atas jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua para pecinta bonsai kelapa di seluruh tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.